Saudara-saudari yang terkasih, pada tahun 1997 bersama dengan Pastor Hendra, saya mendapat kesempatan untuk memperdalam bahasa Inggris di London. Pada siang hari, biasanya acara makan siang, saya mencari fried chicken. Bukan karena suka, tapi murah. Hanya 2,99 pounds. Saya datang ke situ, begitu mau masuk ditarik oleh orang tangan saya. Rupanya orang minta, seorang ibu, saya lihat seorang ibu bawa bayi. Pennies please, minta mata uang kecil. Saya lihat, wah, saya ingat Matius 25 yang hari ini dibacakan. Jadi saya mau masuk nggak jadi, saya rogoh uang, saya kasih, bukan secara penny, saya kasih 1 pound, saya kasih 1 pound, karena lihat Yesus yang minta. Lalu saya pergi, waktu pergi ditarik lagi, one more please, luar biasa, one more, saya kasih lagi, untung saya banyak ya, saya kasih lagi 1, udah lumayan 2 tuh ya, 1 bayinya, 1 ibunya, saya jalan tarik lagi, one more please. Waduh, saya ingat, mungkin Yesus juga ingin makan fried chicken. Saya kasih lagi 1. Saya kasih 1 lagi. Sudah dapat 3 pound, harganya 2,99. Waktu saya mau masuk lagi, ditarik lagi. One more please. Lalu saya lihat, ini Yesus apa perampok nih? Saya masuk saja. Saya masuk, lalu saya makan. 1 Coca-Cola, lalu kentang, dan 1 daging ayam. Saya duduk, baru saja saya duduk, baru saya makan, belum minum, baru makan kentang 1, tiba-tiba ada orang besar, bisu tuli, katanya banyak orang yang pura-pura bisu tuli. Saya lihat lagi, dia tunjuk-tunjuk ayam yang belum saya sentuh. Saya lihat, Yesus pengen ayam, saya kasih ayam. Lalu saya pura-pura, saya diam saja, saya tidak lihat. Artinya kapan dia pergi? Dia tidak pergi-pergi, menikmati ayam di depan saya, sementara saya makan kentang. Saya diam, lalu dia bilang, lalu saya lihat, minta Coca-Cola. Yesus minta Coca-Cola, saya kasih Coca-Cola. Setelah dapat, dia pergi. Jadi hari itu saya hanya makan ayam. Karena apa? Ingat Matius 25. Susah kalau ingat memang. Saudara-saudari yang terkasih, pada awalnya hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam yang ditetapkan oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1925 jatuh pada hari Minggu terakhir bulan Oktober sebagai pesta. Baru Paus Yohanes 23 mengubahnya tahun 60 menjadi hari raya, dan Paus Paulus ke-6 mengubahnya pada tahun 1970 menjadi hari raya yang dipindahkan kepada hari Minggu biasa terakhir ke-34 hingga menjadi minggu terakhir tahun liturgi. Maka minggu depan kita akan memasuki tahun liturgi baru yang diawali dengan minggu Advent pertama. Paus Pius ke-11 menetapkan hari pesta Kristus Raja karena keprihatinannya atas situasi akibat Perang Dunia Pertama 1914-1918, di mana ada penderitaan akibat orang tidak takut pada Allah, hingga mau mengatur diri sendiri berdasarkan dorongan manusiawi, nafsu naruri, tak peduli pada kuasa ilahi, hingga tidak peduli pada penderitaan sesama. Paus Pius ke-11 mengajak kita untuk menundukkan diri, taat kepada Kristus, agar Kristus memerintah hati, pikiran, dan kehendak serta tubuh kita untuk menciptakan damai sejahtera sebagai senjata melawan perang. Ketaatan pada Kristus bukan sekedar menundukkan diri, tetapi juga terutama adalah melaksanakan kehendaknya dengan meneladan apa yang dilakukannya. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama dan Mazmur hari ini mengisahkan bagaimana Allah menjadi gembala yang peduli, mengasihi dan menyelamatkan domba-dombanya.
Yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, dan lain sebagainya. Akan tetapi sang gembala itu juga akan menghakimi domba yang dipahami sebagai binatang yang taat, dan kambing yang dianggap sebagai binatang yang bengal, maunya sendiri dan keras kepala. Maka Mazmur antar bacaan dari Mazmur 23 mengingatkan kita bahwa selama mengikuti sang gembala dan taat kepadanya, domba-domba tidak akan mengalami kekurangan. Mereka akan mengalami damai sejahtera lahir dan batin, bagai berbaring di tengah rumput yang hijau. Untuk memasuki kehidupan damai sejahtera saat ini di dunia dan terutama kelak di surga, Yesus mengajak kita untuk menjadi domba yang mengikuti dan melayani dalam diri orang yang paling hina, yang lapar, seorang ibu, seorang bayi, seorang bisu tuli yang membutuhkan makan, orang yang haus, orang yang asing, orang yang telanjang, orang yang sakit, orang yang dipenjara, orang yang bersusah payah berjualan untuk mencari sesuap nasi, yang menjadi kriteria bagi gembala yang baik saat tampil sebagai raja semesta alam yang menghakimi manusia. Saudara-saudara yang terkasih, kekacauan hidup, yaitu kemiskinan, ketidakadilan, dan penderitaan yang terjadi saat ini juga akibat karena orang tidak takut pada Allah. Maka hari raya Kristus Raja semesta alam mengajak kita untuk bukan hanya mengimani Yesus sebagai Raja, tetapi juga mengikutinya dan taat kepadanya, yang diwujudkan dalam tindakan konkret melayani mereka yang paling hina dengan memenuhi kebutuhan langsung yang tanpanya orang akan mati, atau juga membantunya agar orang mungkin tidak mati tetapi akan hidup lebih baik, baik lahir maupun batin. Kita bisa memberi makan pada orang yang lapar, tetapi juga kita bisa memberi jalan kepada orang miskin, orang yang susah, yang membutuhkan bantuan untuk berusaha memiliki kehidupan yang lebih baik. Kita bisa memberi ikan kepada yang lapar supaya tidak mati, tetapi juga kita bisa memberi kail kepada mereka yang masih bisa bekerja, yang masih bisa memancing. Saudara-saudari yang terkasih, fokus pastoral Keuskupan Bandung 2024 adalah sukacita ekonomi kreatif. Kreatif memberikan kehidupan, memberikan tanda-tanda kehidupan yang dilakukan dengan baik, benar, dan kudus. Di sana kita ingin mewujudkan iman kita lewat komitmen kita dengan memberi kail kepada mereka, terutama kaum muda, kaum yang produktif, yang mau dan mampu bekerja untuk membangun diri demi masa depan, membangun keluarga, memperbaiki masyarakat, dan membangun bangsa melalui usaha mikro, kecil, dan menengah. Maka di depan sana ada 21 stand UMKM dan 4 ormas Katolik. Semoga pada tahun 2024 ini kita memfokuskan dana pengembangan sosial ekonomi, baik di paroki maupun di tingkat keuskupan, untuk menumbuhkan UMKM dan menggerakkan umat dan masyarakat membantu UMKM, entah dengan memanfaatkan hasil produksinya atau membantu distribusi produknya. Mereka yang terlibat dalam pembinaan, pendampingan, dan pengembangan UMKM ditantang untuk membantu menghasilkan produk bermutu dengan harga yang kompetitif, produk yang baik, produk yang sehat dengan harga yang bisa dijangkau, sehingga bukan hanya mengembangkan ekonomi tetapi juga membantu orang-orang yang membutuhkan. Di situ juga kita melayani Tuhan dalam diri orang-orang yang membutuhkan. Jangan sampai asal-asalan saja
Jangan sampai orang yang membeli barang atau produk UMKM karena keteledoran, karena orang merasa kasihan saja. Tetapi kemudian apa yang dibelinya terasa tak enak dimakan dan tak layak dipakai. Sayang. Kita bukan karena kasihan membeli, tetapi kita membeli karena mau mengembangkan, membantu karena memang barang dan produknya baik. Maka kita diajak juga untuk menghasilkan produk yang murah tetapi bermutu, enak dan bagus hingga laku tapi berguna. Tadi saya ketemu dengan orang yang makan, katanya dari UMKM sana, enak, ini makan rendang walaupun bukan daging tapi serasa daging, enak dan sehat. Nah, bagus juga ya. Jadi ada di sana. Nanti saudara-saudari boleh coba di sana. Siapa tahu Yesus juga berkata hari ini, pada hari Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja semesta alam, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu UKM ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Hingga kita boleh mendapat ganjaran sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ada banyak orang yang menghadirkan Kristus. Di sanalah kita ditantang untuk mengelurkan bantuan, menyambut dan melayani Tuhan hingga kita menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan.